Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kita akan belajar tema 4, subtema 3. Kali ini Bunda Febri akan menjelaskan untuk pertemuan 1 dan 2. Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai pelajarannya, disiapkan dulu tempat yang ternyaman dan kita baca basmalah terlebih dahulu. Nah, anak-anak, di subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia, IPA, dan juga muatan IPS. Di PB 1, masih belajar terkait menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks. Dan kita juga masih belajar tentang struktur teks eksplanasi. Yang sebelumnya di pertemuan dulu sudah Bunda jelaskan ya, kalau struktur teks eksplanasi itu meliputi pernyataan umum, deret penjelas, dan simpulan. Seperti apa saja untuk penjelasannya? Langsung ya, Bunda akan menjelaskan. Nah, pada teks di bawah ini, teks yang Bunda sampaikan ini, yang dicetak tebal itu merupakan pernyataan umum. Kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Nah, dalam teks eksplanasi ini yang dicetak tebal merupakan pernyataan umum ya. Nah, yang ini. Nah, apa sih pernyataan umum? Pernyataan umum adalah atau yang memuat topik ya, topik permasalahan yang dibahas dalam teks. Nah, untuk yang kedua merupakan deret penjelas. Deret penjelas berisi pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. Nah, kalau dalam teks ini sama yang dicetak tebal, kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya, seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Nah, ini adalah deret penjelas yang berisi pernyataan pendukung, ya, kemudian fakta, dan juga ada informasi yang mendukung topik utama. Untuk struktur yang terakhir yaitu simpulan atau kesimpulan. Nah, simpulan ini anak-anak berarti adalah tentang atau berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Ya. Nah, itu tadi ya, struktur teks eksplanasi ada 3 untuk pernyataan umum, deret penjelas, dan juga simpulan. Kita ke muatan IPA. Nah, anak-anak, di muatan IPA ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber energi alternatif ya. Karena untuk kondisi bumi saat ini yang semakin tua, otomatis kita harus bisa memanfaatkan sumber energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam. Jadi banyak sekali keuntungannya. Padahal yang biasa kita gunakan kesehari-hariannya untuk aktivitas itu adalah energi mineral ya, bukan energi alternatif ya. Nah, keuntungannya apa kalau kita menggunakan energi alternatif? Yang pertama adalah lebih ramah lingkungan. Yang kedua, bebas polusi. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah sumber energi ada di alam, jumlahnya tak terbatas. Dan keuntungan yang keempat, memiliki jangka waktu habis yang lama. Nih ya, jadi apa saja sih sumber energi alternatif yang biasa dimanfaatkan? Seperti air, angin, kemudian sel surya ya. Itu adalah salah satu contoh dari energi alternatif. Nah, kali ini anak-anak yang kita bahas adalah tentang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ya. Karena yang digunakan atau yang kita gunakan kesehariannya adalah PLTA, sehingga bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan generator itu berasal dari batu bara ya. Jadi energi atau bukan energi alternatif. Sehingga kedepannya ini para ilmuwan berpikir kalau suatu saat akan habis sumber energi yang dari perut bumi, maka kita harus bisa memanfaatkan sumber energi alternatif.
Nah, di sini anak-anak menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Dalam gambar ini dijelaskan ya, peralatan yang digunakan berupa panel surya. Nah, seperti ini panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Ini ya gambaran dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, apa saja anak-anak kerjasama dengan anggota ASEAN terkait dengan kemajuan teknologi? Jadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai tujuan kerjasama ASEAN ya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Nah, contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 di tahun 2009. Yang kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Dan contoh kerjasama yang ketiga seperti pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility serta ASEAN University Network. Ini ya, jadi salah satu kerjasama antar anggota negara ASEAN. Nah, sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi ya. Apa saja? Nah, sikap positif ini anak-anak bisa ditunjukkan dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri seperti gambar ini ya. Jadi sikap positif kita atau sikap baik kita adalah harus bangga dengan barang ya buatan dalam negeri. Menggunakan barang buatan dalam negeri dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan nasional secara cepat. Nah, ini ya salah satu manfaatnya. Kalau kita menggunakan barang-barang lokal atau buatan dalam negeri, kita sudah membantu mereka, para perajin atau pengusaha ya, untuk pembangunan nasional secara cepat. Jadi tidak sengaja kita sudah membantu mereka dalam segi ekonomi. Ini ya jadi anak. Nah, kemudian anak-anak dalam meningkatkan kegiatan perekonomian, kemudian untuk mempromosikan hasil-hasil produk lokal, maka salah satu caranya adalah kita membuat brosur ya. Nah, dalam membuat brosur kita juga harus bisa mengetahui syarat-syarat brosur yang baik. Kalau dalam gambar ini adalah mengenai lomba atau lembar kreasi ya, mengenai lembar kreasi. Nah, untuk syarat brosur yang baik, pertama adalah harus diperhatikan judul. Judul yang terdapat di dalam brosur berukuran besar dan mudah terbaca oleh pembaca. Jadi kalau kita membaca sebuah brosur itu nggak mencari apa sih maksud atau inti, karena dengan membaca judul itu sudah mencakup inti dari brosur itu apa. Yang kedua, tulisan di dalam brosur jelas dan mudah terbaca oleh pembaca ya. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi mudah dipahami dan diingat. Jadi bahasanya tidak boleh bertele-tele atau sering terjadi pengulangan. Sedangkan syarat yang terakhir adalah gambar yang ada di dalam brosur berkaitan dengan isi atau topik brosur. Jadi gambarnya ini harus nyambung ya anak-anak ya. Jangan sampai kalau ada brosur tentang produk ekonomi lokal tapi gambarnya itu adalah gambar tentang bimbingan belajar atau tentang cara menjaga kebersihan. Nah, jadi harus matching untuk gambar dan juga isi brosurnya. Ini ya, jadi syarat brosur yang baik harus diperhatikan mengenai judul, tulisan, bahasa, dan juga gambar. Nah, cukup sekian anak-anak penjelasan dari Bunda Febri untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Tetap semangat belajarnya dan nanti tugasnya akan Bunda tulis di Google Classroom. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.